Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-teman semuanya, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menyeting BlueStack 5 agar lancar dan tidak nge-lag di laptop atau PC Intel HD yang memiliki grafik Intel HD. Langsung saja kita masuk ke cara yang pertama, yaitu pastikan kalian Reaper PGA Intel HD-nya itu sudah paling update, sudah paling terbaru ya. Seperti ini. Kalian ketika di pencarian device manager, lalu kalian buka device manajernya. Dan di sini saya akan memberikan cara bagaimana cara mengupdate Reaper PGA Intel HD-nya. Di sini kita sudah masuk ke device manager. Kemudian klik yang bertuliskan di sini display adapter, yang ini diklik saja. Lalu klik panah yang ada di kirinya, diklik. Nah, di sini akan tampil yang bertuliskan Intel HD Graphic. Ini punya saya ya. Dan cara update-nya seperti ini. Diklik kiri, kemudian klik kanan, lalu update Reaper yang ini. Kalian pastikan terkoneksi internet ya. Nah, di sini kalian pilih yang pertama ini, search automatically for Reapers yang ini. Kalian klik kiri bagian ini, pastikan kalian terkoneksi internet. Tunggu sampai proses download, install, dan sampai muncul tampilan seperti ini. The best Reaper for your device all already installed yang ini. Kalian langsung saja close kalau sudah selesai proses update-nya. Kemudian close device manager-nya. Kita ke langkah selanjutnya, yaitu settingan yang kedua. Caranya adalah kurangi kualitas tampilan Windows dan setting daya ke mode best performance. Juga setting aplikasi game kita ke best performance. Kalian masuk ke setting seperti ini. Ke setting Windows 11 kalian. Cara ini berlaku bagi semua versi Windows ya, teman-teman semuanya. Nah, di sini di bagian setting kalian klik sistem yang ini. Kemudian di sini scroll saja ke bawah. Lalu di sini ada about. Ya, paling bawah klik yang bagian about. About ya, tentang komputer kita. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, di sini ada beberapa pilihan, ada domain or work, system protection, dan kalian klik yang bagian advanced system setting yang ini. Kalau sudah terklik, tunggu beberapa saat dan akan muncul tampilan sistem property seperti ini. Nah, di bagian performance kalian klik setting yang ini. Lalu di sini kalian klik custom dan kalian checklist yang saya checklist ini, dan non checklist kan seperti yang saya lakukan ini. Oke. Kalau sudah klik OK, kemudian ini OK juga. Kemudian di sini kalian klik di bagian ini, personalization yang ini. Kalian klik bagian ini, color. Kita akan mematikan transparan efeknya ya, karena ini memberatkan juga. Kalian pastikan sudah off ini ya, bagian transparent effects. Kita maksimalkan dulu ya laptop kita, kurangi tampilan-tampilan yang tidak perlu karena memberatkan. Nah, di sini di bagian sistem kalian klik bagian power and battery yang ini. Diklik kiri bagian power and battery. Kemudian tunggu beberapa saat. Di sini di power mode ya. Di power mode itu pastikan dua-duanya best performance ya. Plug in yaitu kalian terkoneksi dengan charger ya, dengan listrik. Kalau on baterai berarti kalian menggunakan dayanya melalui baterai laptop kalian. Dan untuk option yang ini, on baterai ini, kalian tidak di best perform juga nggak apa-apa. Tapi kalau kalian ingin di best perform juga lebih maksimal ya. Kemudian ke tahap selanjutnya, klik di bagian sistem ini. Kemudian klik di bagian display yang ini. Ya, diklik kiri.
Kalian buka saja bagian display. Kemudian kalau sudah diklik akan muncul lagi tampilan seperti ini. Kemudian scroll ke bawah di bagian related setting itu ada grafik. Kalian klik grafik. Kemudian di sini untuk optimize for Windows game-nya kalian boleh on-kan atau matikan ya. Dan untuk bagian ini desktop apps ya, pastikan kalian membuka, sudah terbuka di sini, sudah menambahkan aplikasi BlueStack-nya. Kalau belum kalian tambahkan, caranya seperti ini. Kalian kalau ada icon dari BlueStack di desktop kalian seperti ini, diklik kiri lalu klik kanan ya. Kemudian klik bagian Open File Location. Yang ini. Oke, kalian klik kiri. Nah, kemudian teman-teman semuanya, ini adalah lokasi folder instalan dari BlueStack 5 kita. Kalian klik di bagian ini ya. Kemudian kalian copy. Nah, kalau sudah tercopy, tinggal kalian close lalu buka lagi settingan tadi. Di sini kalian klik desktop apps yang ini. Klik kiri. Kemudian kalau muncul seperti ini, kalian klik di atas ini, diklik kiri lagi seperti tadi. Lalu kalian paste ya dengan klik kanan lalu paste lalu enter. Ya, lalu klik enter. Nanti otomatis kalian akan masuk ke folder instalan dari BlueStack 5 kita. Nah, di sini kalian scroll ke bawah, cari aplikasi yang bertuliskan hdplayer.exe yang ini, yang paling bawah ya, hdplayer.exe, ukurannya 26 MB-an. Kemudian klik add. Nah, dan ini untuk yang ini juga sama ya, multi instant. Kemudian klik utility. Kalian kalau belum ada, kalian klik add desktop saja. Caranya seperti barusan. Nah, untuk di bagian GPU preference di sini klik bagian high performance yang ini. Atur ke high perform, option high performance. Kemudian di bagian ini yang check utility ya, BlueStack check utility-nya juga sama di GPU preference-nya. Klik dan pilih high performance. Dan untuk di multi instant juga sama, di sini GPU preference-nya itu high performance yang ini. Pilih high performance. Nah, kalau sudah disetting ke high perform semuanya yang berkaitan dengan yang 3 ini yang barusan BlueStack 5-nya, kalian close setting Windows-nya kalian close. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Kalian buka aplikasi emulator BlueStack 5-nya ya. Ini cara yang ketiga atau langkah yang ketiga, setting aplikasi emulator BlueStack 5-nya dan sesuaikan dengan spek laptop atau PC kita, maksud saya. Sini kalian jalankan BlueStack 5-nya. Nah, teman-teman semuanya, kalau sudah terbuka masuk ke BlueStack 5 kita seperti ini, kita minimize BlueStack 5-nya. Kemudian arahkan kursornya ke task dari Windows seperti ini, lalu klik kanan, lalu masuk ke task manager. Jadi karena tadi BlueStack 5-nya kita minimize dulu, masih tetap berjalan. Nah, di bagian task manager kalau sudah terbuka seperti ini, kalian klik di bagian details. Dan cara ini kalian lakukan setiap kalian menjalankan emulator BlueStack 5 ya, agar kinerjanya lebih stabil dan lancar. Kalian klik bagian detail, kemudian cari aplikasi BlueStack 5 yaitu hdplayer.exe yang ini. Kalian klik kiri, lalu klik kanan ya. Lalu klik kanan, kemudian pilih di bagian set priority
arahkan ke bagian ini dan pilih above normal. Kemudian klik change priority. Lalu close task manager-nya. Nah, ini sekarang kita ke tahap yang paling penting, yaitu mengatur atau men-setting BlueStack 5 kita agar sesuai dengan spek laptop atau komputer Intel HD kita, ya. Langsung saja kalian arahkan kursornya ke garis 2 seperti ini. Kalian klik kiri, kemudian kalian klik setting yang ini. Di sini kita akan atur, ya, dan sesuaikan dengan spek laptop kita. Harus sesuai agar kinerjanya lancar, tidak terlalu dipaksakan, ya. Tunggu beberapa saat untuk semuanya. Nah, di sini di bagian setting kita klik bagian performs, ya. Untuk CPU allocation, jumlah core-nya kalian tentukan. Cara mengetahui jumlah core di laptop kita, kalian masuk ke task manager seperti ini. Tunggu beberapa saat. Kemudian klik bagian ini, bagian performs yang ini, klik kiri. Lalu klik di bagian ini, CPU. Klik kiri. Nah, di sini ada yang bertuliskan core. Perhatikan kursor saya. Core, ya. Jumlah core saya itu 2. Berarti saya isi di CPU allocation di bagian ini 2 saja, medium. Kalau kalian 4, pilih 4. Kemudian di memory allocation di sini kalian isi, ya, setengah dari jumlah RAM laptop atau komputer kalian. Kalau saya isi saja 4 GB, ya. Cara ceknya seperti ini. Mengetahui jumlah RAM di laptop kita, klik di bagian memori dan di sini akan tahu berapa. Ini punya saya 8 GB dan barusan saya isi di emulatornya itu 4 GB, yaitu setengah dari RAM saya ini. Kemudian close di bagian task manager. Kemudian di bagian performance mode di sini kalian klik, kemudian pilih yang high performance, pastikan high performance. Kemudian di sini display FPS itu memunculkan FPS, ya, ketika kita menjalankan emulator ini. Kemudian kalian save change, nanti kalau minta restart harus di restart. Kemudian nyalakan atau jalankan kembali BlueStack-nya. Masuk ke settingan kembali. Nah, kemudian kalau sudah masuk setting, kita ke bagian display. Di bagian display ini kalian pilih, ya, semakin kecil tampilannya akan semakin ringan. Kalau saya pilih yang paling ringan saja. Karena semakin besar kita pilih di bagian ini, ya, untuk layarnya tampilannya, maka semakin berat. Untuk pixel ini kita pilih yang medium saja. Ya, saya rekomendasikan yang medium kalau kalian pakai cuma Intel HD. Kemudian save change, ya. Nanti meminta restart. Kemudian jalan kembali emulatornya, masuk ke option dan pilih. Kalau sudah masuk ke bagian setting kembali, kalian klik bagian grafik. Nah, di sini bagian grafik render, kalau kalian tersedia Vulkan and OpenGL, itu kalian direkomendasikan pilih yang ini. Tapi karena saya cuma tersedia OpenGL only, jadi pilih OpenGL only saja. Untuk di bagian interface renderer, di sini kalian, kalau saya cocoknya OpenGL, ya. Tapi kalian bisa coba-coba saja entah DirectX dan sebagainya. Dan di bagian ini saya sarankan di software decoding yang ini. Ya, ini rekomendasinya. Kemudian GPU use ini untuk pre-dedicated GPU-nya kalian nyalakan, aktifkan, ya. Ini yang tersedia saya cuma Intel HD Graphic. Kalau sudah diatur bagian ini, klik change, save change. Nanti akan restart laptop, emulator kalian akan berjalan kembali, ya.
Oke, seperti itu teman-teman semuanya. Bisa dilihat lancar ya. Ini semakin smooth. Saya juga menjalankan beberapa aplikasi lancar ketika sudah saya setting seperti settingan yang sudah saya berikan kepada kalian. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.